Bismillah. Ukhayyikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menunggu isya Masjid Al-Falah dan semua pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur harus dan wajib kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya yang tiada terhingga, yang kalau kita mau menghitung-hitungnya niscaya tidak akan mampu menuntaskannya. Sebagaimana penegasan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghinggakannya. Sebagaimana nikmat yang luar biasa, yang tiada banding tiada tanding, nikmat iman, Islam dan takwa, insyaallah Allah anugerahkan kenikmatan di masa yang pandeminya kurvanya naik lagi. Alhamdulillah, Allah masih mudahkan kita untuk mampu melaksanakan ibadah, dan di antara kenikmatan tersebut, ibadah ini bisa kita laksanakan sesuai dengan sunnatullah. Di dalamnya ada protokol kesehatan, sehingga pelaksanaan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan itu sekaligus juga merupakan bagian dari implementasi ajaran Allah, perintah Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan ibadah salat dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan baik, dengan benar, sekaligus juga pemenuhan sunnatullah yang telah ditegaskan oleh para ahlinya yang harus memenuhi protokol kesehatan. Yang demikian ini bagian dari rahmat Allah yang Allah turunkan ke dalam agama ini, yang insya Allah menjadi bahasan utama pada kajian malam hari ini, yakni Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalimat Islam rahmatan lil alamin tentu luar biasa sering kita dengar, mungkin juga sering kita ungkapkan, banyak dipakai oleh orang. Namun apakah semuanya telah memahami dengan baik dan benar? Belum tentu, karenanya mungkin sebagian dari kebanyakan kita pada kesempatan kali ini sudah memahami, namun salah satu dari perintah Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka mari kita tadzkirah, kita ulang, kita ingat, dan kita bahas kembali bahasan tentang Islam rahmatan lil alamin pada kesempatan ini, diantaranya dengan maksud bisa mendapatkan hikmah-hikmah yang banyak, hikmah-hikmah yang besar yang kemudian bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita mulai dari judul tersebut, tentu makna dari al-Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sebagaimana kita memahami makna Islam, beberapa di antaranya adalah Islam itu bermakna taslim, yakni penyerahan diri total kepada Allah. Tetapi Islam juga bermakna salam, yang berarti adalah kesejahteraan dan keselamatan. Islam juga bermakna as-silmu, yakni perdamaian, dan sekaligus tentu di dalamnya ada keadilan. Gabungan dari setidaknya 3 yang kita angkat dari makna Islam ini akan bisa merangkumkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat, dan sekaligus di dalamnya ada keadilan dan kedamaian hakiki,
Namun pastinya sebagai seorang yang ingin menjadi muslim yang baik, jangan meninggalkan makna taslim, yakni penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, rahmatan lil alamin, Islam adalah din rahmatan lil alamin. Sudah pernah sedikit kita bahas di waktu sebelumnya tentang makna din yang sesungguhnya cukup banyak bedanya dengan terjemahan kita di bahasa Indonesia, yakni agama. Padahal kedua-duanya adalah bahasa serapan. Kalau din itu bahasa Arab, agama bahasa Sanskerta. Apa arti bahasa Sanskertanya agama? Itu tidak, gama itu kacau. Sehingga kalau diterjemahkan dengan agama, maka sesungguhnya asal tidak kacau itu sudah masuk kategori pemenuhan agama, berarti dia orang yang beragama. Tetapi ternyata din tidak. Makna din meliputi lebih luas dari itu, sehingga Islam dimaksudkan din rahmatan lil alamin. Agama yang kita ambil dari makna din, setidaknya yang pertama, din itu adalah aturan yang melingkupi dari awal sampai akhir, adalah aturan yang meliputi segala sesuatu dari awal sampai akhir. Setidaknya kita manusia ini mengalami 5 alam. Alam yang pertama kita di alam ruh, yang kedua di alam rahim, yang ketiga kita kemudian lahir di alam dunia, dan yang keempat nanti di alam barzah atau alam kubur, dan yang kelima adalah alam akhirat. Ada yang membagi lebih dari 5, biasanya yang kelima yakni akhirat itu dibagi-bagi lagi. Tetapi setidaknya kita bisa memahami bahwa manusia semuanya akan melewati 5 alam ini. Nah, din atau yang kemudian kita terjemahkan dengan agama, lafadz din itu maknanya adalah aturan yang mengatur segala sesuatu dari awal sampai akhir, berarti mengatur manusia sejak dia di alam ruhnya sampai kemudian di alam rahim, kemudian lahir di alam dunia, dan kemudian nanti di alam barzah serta di alam akhirat. Semuanya ada dalam tata aturan dan kelola dinul Islam. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kita memahami makna din, yang kita ambil adalah din bukan sekedar agama yang asal dari bahasanya Sanskerta tersebut, maka kita akan menjadi lebih faham terhadap bahasan utama kita, yakni Islam adalah din rahmatan lil alamin. Ada 2 kata di situ, yang pertama adalah rahmat dan yang kedua adalah alamin. Alamin adalah jamak dari alam. Sehingga kalau para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika membahas alam, makna alam itu adalah masiwallah, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Kemudian makna yang kedua dari alamin tersebut, seluruh alam atau segala alam, ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan 5 alam yang akan dilewati oleh manusia. Maka Islam ini menjadi rahmat dari Allah untuk alam sepanjang alam semesta atau segala alam, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada semua makhluk ketika semua manusia ketika di alam ruh. Allah memberikan rahmatnya semua manusia ketika di alam rahim. Kalau tidak diberi rahmat, tentu tidak akan bisa hidup sampai kemudian lahir di alam yang ketiga, alam dunia. Dan kemudian nanti Allah akan berikan rahmatnya yang mulai khusus ketika sudah melewati dunia. Nanti ada rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang memenuhi persyaratan. Alam barzah dan alam akhirat hanya orang-orang yang khusus saja, yang kita biasa mengenalnya dalam lafadz basmalah dalam Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ar-Rahman, rahmat di situ kalau dalam bismillah meliputi setidaknya Rahman dan juga sekaligus Rahim. Kalau Rahman adalah kasih sayang Allah, kebaikan Allah, karunia Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk, kepada jin, kepada manusia, seluruh manusia, yang muslim, yang kafir, yang munafik, dan semuanya, segalanya, semuanya Allah berikan rahman berupa rahmannya. Tetapi kemudian nanti ada rahim, yakni bentuk kasih sayang dan karunia besar Allah yang diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu landasan utama dari bahasan kita bahwa dinul Islam adalah agama din rahmatan lil alamin, ayat yang sangat kita kenal, surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau membaca sesuai tajwidnya rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi apa? Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga mari jamaah sekalian rahimakumullah, kita berikan beberapa contoh. Seperti apa bentuk rahmatan lil alaminnya agama Islam ini? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ajaran agama yang Allah turunkan lewat Rasulnya yang mulia, manusia dan makhluk terbaik di muka bumi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau juga menjadi rahmatan lil alamin, ini mengajarkan dan menyajikan, menghadirkan kepada manusia sebuah kejelasan fitrah utama yang akan selalu dicari manusia dimanapun. Sebelum dia mendapatkannya pasti dia akan mencarinya. Apa itu? Pengenalan kepada Tuhannya. Ma'rifatul Khaliq, mengenal siapa sang penciptanya. Kita ingat ada dialog antara seorang ulama dengan orang ateis. Beberapa riwayat menyebutkan Imam Abu Hanifah salah satu dialognya dengan orang ateis itu juga bagian ini. Ketika dialog sudah disetujui dan disepakati waktu dan tempatnya, orang ateisnya sudah datang di tempat. Sang ulamanya belum datang dan relatif terlambat. Ketika terlambat kemudian langsung protes si ateis. Bagaimana anda ini? Janjian saja terlambat. Begitu bilang orang beragama. Seperti itukah orang yang beragama? Sebentar. Rumah saya dengan tempat ini itu ada sungai, sehingga saya harus nyebrang. Nah, tentu saya membutuhkan alat, tetapi saya tidak punya perahu. Saya nunggu di tepi sungai. Ketika nunggu itu tiba-tiba ada pohon jatuh, pohon tumbang. Pohon itu tumbang, tiba-tiba kemudian terbelah dengan rapi. Setelah terbelah dengan rapi, tiba-tiba menjadi kapal. Bagaimana ekspresinya orang ateis itu? Wah, anda ada aja anda ini. Masa bisa pohon jatuh sendiri kemudian langsung terpotong-potong sendiri rapi jadi pesawat, jadi apa? Jadi kapal atau jadi perahu? Nggak mungkin lah gitu kan. Langsung diskak sama ulamanya. Ya, ente sesuatu yang sangat sederhana saja, perahu sederhana itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, betul? Enggak mungkin kan, mustahil kan? Mustahil itu pohon jatuh, tumbang bisa sih, tapi kemudian langsung terbelah-belah sendiri, kemudian langsung tertata rapi menjadi perahu, bisa? Enggak, mustahil. Lah yang sederhana kayak gitu saja, Anda sudah bilang mustahil, enggak mungkin. Bagaimana dengan alam wujud ini, dengan alam semesta ini? Alam semesta yang indah, ada gunung, ada laut, ada pantai, ada pemandangan yang luar biasa indah,
kemudian ada Anda, ada saya, ada makhluk-makhluk yang luar biasa, ada orang manusia yang tampan, cantik dan sebagainya. Bagaimana mungkin itu jadi dengan sendirinya? Lawang perahu yang sederhana saja mustahil. Gitu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, tentu langsung speechless. Ya nggak bisa ngomong lagi, mau ngomong apa? Dialognya nggak berlanjut. Wis buyar-buyar gitu kan, pulang kali dia. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, ini ajaran Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin itu karena hadir memberikan sesuatu yang paling dibutuhkan bagi manusia berupa fitrah utama, yakni mengenal Tuhannya, mengenal Sang Penciptanya. Saya ingat sebuah tulisan tentang seorang politisi muslim, ulama, yakni Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim. Ketika beliau waktu itu ada kawan, ada sahabatnya yang waktu itu kan ada partai yang ateis ya, partai komunis, ada sahabat. Pernah dalam salah satu perjalanan itu kemudian saya agak lupa apakah naik pesawat apakah naik kapal, tetapi ada oleng yang kendaraan yang dinaiki tersebut. Ketika oleng itu ya, kemudian apa yang dikatakan oleh orang ateis yang ada di sebelahnya? Ya Tuhan, gitu kan. Ketika oleng itu siapa yang disebut? Walaupun orang ateis itu ternyata yang disebut adalah ya Tuhan. Artinya sesuatu yang selama ini tidak diyakini, sesuatu yang selama ini ditolak. Ini contoh seperti apapun seorang komunis, seorang ateis pun itu mereka butuh fitrah, di dalamnya ada fitrah yang terus memanggil-manggilnya untuk dipenuhi, yakni pengenalan kepada Tuhannya, kepada Kholiknya, kepada Sang Penciptanya. Nah, Islam hadir memberikan yang terbaik dan tentu yang benar, satu-satunya yang benar. Allah tegaskan dalam surat Toha misalnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya yang kalian cari-cari, namanya siapa? Sang Maha Pencipta yang Maha Adil, yang memberikan kasih sayangnya dan Maha Besar, Maha Kuasa dan seterusnya dengan maha kesempurnaannya. Dialah innani, sesungguhnya aku, anallah, aku adalah Allah, la ilaha, yang tidak ada ilah, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, ibadahilah aku, beribadahlah kepadaku. Nah, ini fitrah yang kedua. Islam hadir dengan konsep sempurna tentang peribadatan kepada Sang Kholik yang benar tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tata aturan yang lengkap yang dicontohkan langsung oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam sholat pun, shollu kama ra'aitumuni usolli, khudhu anni manasikakum, dalam umroh dan haji, dan beberapa contoh yang lainnya. Rasul yang langsung memberikan praktek untuk dijadikan teladan bagi kita semuanya sebagai uswatun hasanah dalam praktek beribadah kepada Sang Kholik. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bentuk dari Islam rahmatan lil alamin kepada umat manusia, kepada seluruh alam. Para ulama ketika membahas alaminnya itu kepada siapa saja. Imam At-Tabari yang kemudian juga diamini oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menegaskan, dari dalam kitabnya beliau menegaskan bahwa makna rahmatan lil alamin itu kepada seluruh alam berupa seluruh makhluk yang maknanya adalah masih wallah tadi, selain Allah.
bahwa ajaran agama ini benar-benar diturunkan oleh Allah sebagai rahmat, bentuk kasih sayangnya untuk seluruh makhluknya. Kita ambil contoh misalnya ada pohon kurma yang sampai beliau pohon kurma ini menangis ketika sudah tidak ada lagi yang senantiasa memeganginya, yang didengar oleh para sahabat saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pohon kurma itu biasa dipakai bersandar Nabi dan biasa dipegangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma itu merasakan rahmatnya Nabi. Kehadiran Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai rahmatan lil alamin baginya. Dalam riwayat-riwayat sahih kita dapatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dari Gua Hira ke rumah beliau dan kemudian sebaliknya, di sana batu-batu itu selalu bersalam kepadanya. Yang ini maknanya adalah merasakan akan rahmat Allah yang ada di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW atas dirinya, batu-batu dan beberapa makhluk-makhluk mati yang kita kenal. Apalagi kemudian makhluk hidup kepada manusia. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, salah satu nasihat utamanya adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Perintahnya untuk berakhlak terbaik itu kepada manusia. Lafadznya an-nas. Nas itu berarti semua manusia. Kalau sukunya beda pasti termasuk manusia, kalau agamanya beda pasti termasuk juga manusia. Asal namanya manusia, kita diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadirkan akhlakul karimah di hadapan mereka atau kepada mereka semuanya, dan itu wujud dari rahmatan lil alaminnya Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang beriman kepada seluruh makhluk, tentunya juga kepada seluruh manusia. Banyak kisah-kisah yang tentu sudah sering kita dengar. Rasulullah SAW ketika memiliki sesuatu yang kemudian beliau berbagi, maka karena di Madinah itu multi etnis dan multikultur serta multi ras dan sebagainya. Di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang Nasrani, di sana ada orang beberapa dari negara-negara, ada yang dari Persia, ada yang dari Romawi dan sebagainya. Beliau memberikan akhlakul karimah yang sama kepada seluruhnya sebagai wujud dari rahmatan lil alamin, kehadiran beliau kepada mereka semuanya. Dan itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah merupakan makna yang kedua dari rahmatan lil alamin. Setelah yang pertama adalah Islam menghadirkan kejelasan kebutuhan fitrah untuk mengenal Tuhannya, yang itu adalah masalah akidah dan sekaligus juga praktek ibadah. Maka yang kedua adalah Islam benar-benar menghadirkan akhlakul karimah bahkan kepada seluruh makhluk, pastinya juga kepada semua manusia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian hikmah dan makna yang ketiga yang sangat penting juga untuk kita fahami, bahwa ajaran Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Ini merupakan ajaran agama yang tawazun, bahwa Islam itu adalah ajaran yang seimbang. Tawazunnya dalam hal apa saja? Dalam semua hal, beberapa kita berikan contoh, kita sebutkan. Yang pertama, di contoh yang pertama dan kedua kita sudah berikan, yakni keseimbangan antara hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Bahkan beberapa ulama menambahkan hablum minal alam, ya. Hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Artinya alam makhluk selain manusia pun itu menjadi objek untuk diberikan rahmat, diberikan kasih sayangnya.
contoh yang luar biasa. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih, beliau menegaskan, riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah sekalian siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian, karena juga pebisnis, banyak yang pebisnis, ya orang bangkrut punya bisnis kemudian bukan hanya tidak untung tetapi sak modalnya habis, atau berkurang banyak dan sebagainya. Tetapi kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Kata Nabi SAW, al-muflisu fina, orang yang bangkrut dari kalangan umatku min ummati adalah siapa? Masya Allah, Rasulullah SAW memberikan penegasan tentang keseimbangan ajaran Islam yang merupakan rahmatan lil alamin ini, bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang nanti di hari kiamat itu datang dengan membawa pahala besar dari sholatnya, puasanya, zakatnya. Berarti ini orang baik atau enggak, Pak? Bu? Baik. Orang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, baik? Baik. Sudah mendapatkan pahala, diterima oleh Allah. Berarti ibadahnya ikhlas dan berpahala besar dia bawa. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syatama dama hadza wa daraba hadza. Tetapi orang ini ternyata di sisi yang lain hablum minallahnya luar biasa, tetapi hablum minan nasnya dia suka menyakiti orang lain. Kemudian qadhafa hadza, menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wasatamatama, menumpahkan darah orang lain langsung ataupun tidak langsung. Ada kan orang yang membunuh orang itu secara perlahan-lahan. Korupsi besar, itu secara tidak langsung dia membunuh. Masya Allah. Ada orang yang punya peran besar untuk menjadi keran dananya negara untuk sosial bagi masyarakat, kemudian korupsi. Ini sama dengan membunuh yang luar biasa. Mestinya ya lebih dari teroris hukumannya. Wallahu a'lam bishawab, saya belum tahu akhirnya seperti apa. Itu contoh. Wa akala mala hadza, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, membunuh orang atau menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Intinya apa? Dia tidak baik dalam hablum minan nasnya, atau dia zalim terhadap orang, terhadap sesama. Nah, orang yang demikian ini keputusan Allah apa? Lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ambil pahala kebaikan tersebut untuk setiap orang yang dizalimi, didatangkan, dibayar dengan kebaikan tersebut. Datang lagi, bayar lagi, bayar lagi, bayar lagi, sampai habis seluruh pahala yang dia punya dari hablum minallah tadi. Dan berikutnya ternyata masih ada orang yang dizalimi, datang lagi, ya Allah saya juga dizalimi oleh itu. Maka bagaimana karena kebaikan sudah habis? Dosa orang yang dizalimi itu diambil untuk kemudian diberikan kepadanya. Hati-hati berbuat zalim itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ternyata kezaliman terhadap sesama itu bahkan menggagalkan orang yang sudah punya tiket surga. Ini tiket surga sudah dipegang, tetapi kemudian diambil lagi, diberikan kepada orang yang dizalimi. Nah, ini contoh penegasan rahmat Islam, din rahmatan lil alamin yang seimbang, bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk seimbang dalam menjaga dengan sungguh-sungguh hubungannya dengan Allah, dan sekaligus hati-hati dalam hubungannya dengan sesama. Jangan sampai ada kezaliman. Kalau pernah ada kezaliman, ma'asyiral muslimin, berupa apapun, mungkin berupa kata, mungkin berupa sikap,
Kadang-kadang senyuman itu bisa menjadi kezaliman. Loh, ada orang berduka kemudian kita senyum, ya. Lah tentu bukan tempatnya. Yang demikian itu bisa jadi zalim. Atau raut wajah yang mungkin menyepelekan, menghina, atau yang sesuatu yang demikian bagian dari kezaliman yang itu akan bisa mengurangi pahala-pahala kebaikan hablum minallahnya. Contoh tawazun yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam ini mengajarkan tentang tawazun agar umat manusia, umat Islam terutama orang-orang yang beriman, benar-benar menjaga dan memperhatikan, mempersiapkan kehidupan di dunianya dalam kehidupan yang terbaik, tetapi jangan pernah lupa bahwa ada kehidupan yang abadi di sana, yakni kehidupan setelah mati. Ada peristirahatan sebentar kalau dibandingkan dengan di akhiratnya, yakni di alam barzah. Tetapi kita tidak tahu, masing-masing orang bisa berbeda, bahkan bisa jadi tentu kadang lebih lama dibandingkan dengan kehidupan di dunianya. Di alam barzahnya saja, di alam kuburnya saja itu bisa lebih lama. Apa yang menjadi bekal bagi orang ketika di alam kubur? Sepi sendiri, kecuali hal-hal yang kemudian nanti bisa menyelamatkannya dari azab kubur. Misalnya terbiasa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalnya membaca beberapa zikir-zikir yang memberikan keselamatan kita dari azab kubur, dari fitnah kubur. Dan beberapa di antaranya amal jariyah dan anak-anak yang shalih, ilmu yang bermanfaat, dan beberapa yang telah ditegaskan oleh ajaran agama ini untuk menjadi bekalan sehingga kita menjadi orang yang seimbang. Satu kata demi kata, satu langkah demi langkah, aktivitas demi aktivitas haruslah kemudian kita ukur agar bisa bernilai ganda, yakni bernilai manfaat dalam kehidupan dunia sekaligus kehidupan akhirat. Tetapi kalau kemudian kondisi tertentu harus memilih, maka orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kalau ada kondisi yang kemudian harus memilih antara kemanfaatan dunia atau kemudian kemanfaatan akhirat, maka orang yang cerdas kita haruslah memilih masa yang abadi, yakni di akhirat. Pastikan kalau tidak dapat kedua-duanya, pastikan sebuah amal, sebuah kata, sebuah langkah, dan apapun aktivitas dalam kehidupan kita harus bermanfaat bagi kehidupan di akhirat kita. Syukur-syukur pastinya kita ingin bisa bermanfaat pada keduanya, yakni kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa contoh penting tentang ketawazunan kita, ketawazunan Islam atau keseimbangan ajaran Islam yang ini menjadi rahmatan lil alamin, bagi alam semesta. Contoh yang lain jamaah sekalian rahimakumullah, ajaran atau tawazunnya, seimbangnya ajaran Islam ini adalah bahwa Rasulullah SAW memberikan nasihatnya kepada kita, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis Nabi ini memberikan teladan kepada kita untuk benar-benar menjaga keseimbangan antara apa? Harmonisasi dalam keluarga kita, yang maknanya keluarga kita harus menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, taatnya kita kepada Allah, dan kemudian bisa menjadi celengan atau tabungan terbesar bagi nanti bisa kehidupan di akhirat atau di surga, sampai surga. Sehingga para ulama memberikan gambaran baiti jannati
rumahku ini adalah surgaku. Ini memberikan penegasan bahwa Islam ini memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, hadiah dari Allah kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk bisa seimbang antara kehidupan keluarganya dan kehidupan di luar keluarganya. Apakah kehidupan profesinya, apakah kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya, atau kalau orang punya amanah kepemimpinan, jabatan dan seterusnya, maka kemudian jangan lupa agar kehidupan keluarga ini menjadi basic untuk bisa sukses dalam kehidupan di masyarakatnya dan di kepemimpinan, kalau dia punya kepemimpinan, dan tugas-tugas keprofesiannya yang lainnya. Maka ada kalimatnya para istri-istri yang solihah yang dalam beberapa riwayat disebutkan, istri-istri yang solihah itu bisa menjadi semangat yang luar biasa bagi suaminya, apakah menjadi baik atau menjadi buruk. Kalau istri yang tidak salihah, ya, Mas ini kan jabatannya sama ya dengan tetangga kita, tapi kok tetangga kita mobilnya sudah berganti ini, berganti itu, kendaraannya begini, rumahnya juga begini, begitu ya. Kalau istri yang sering seperti itu, kira-kira suaminya akan berpikir gimana? Wah iya ya. Kalau terus-menerus demikian. Tetapi Masya Allah wa tabarakallah, kalau istri yang salihah, dia akan memberikan pesan kepada suaminya ketika berangkat. Mas, ingat, saya dan anak, ya, saya dan anak-anak akan insya Allah akan kuat menahan lapar atau menahan gengsi, ya, menahan gengsinya kekurangan, ya, dibandingkan dengan menahan panasnya api neraka. Sehingga Mas, ya, ingat, jangan sampai ambil dan mendapatkan dan membawa pulang kecuali yang halal, ya. Nah, kalau istri yang demikian, maka Masya Allah wa tabarakallah, ini akan mendorong sang suaminya untuk selalu Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami kepada hanya dengan rezekimu yang halal dan jauhkanlah kami dari yang haram. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kalau ingin punya istri yang solihah seperti itu, maka kewajiban kita para suami itu adalah mensolihkan diri kita sehingga kita bisa meneladankan dan mendidik, ya, membersamai istri kita menjadi istri yang solihah. Nah, inilah contoh dari tawazunnya dinul Islam, seimbangnya agama Islam yang ini menjadi rahmatan lil alamin. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin cinta kepada Islam dan kemudian Allah mudahkan kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.